Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membahas dua cetak biru kehidupan dari zaman kuno, dua strategi yang jujur aja sangat berbeda untuk menemukan kebebasan di dunia yang serba kacau ini. Kita akan sebut keduanya benteng dan taman. Pernah nggak sih Anda ngerasa aneh? Zaman sekarang, pilihan karir, gadget, gaya hidup, semuanya kayak nggak ada habisnya. Tapi, kenapa ya kita justru merasa makin terkekang? Rasanya kayak diperbudak ya kan? Diperbudak sama notifikasi yang nggak berhenti, sama tuntutan kerjaan yang makin gila, dan sama rasa cemas yang kayaknya nempel terus. Nah, ini nih paradoks zaman modern yang mau kita coba pecahkan bareng-bareng. Buat cari jalan keluar, kita coba deh lihat ke masa lalu. Kedua filosofi yang sangat praktis, Stoikisme dan Epikureanisme. Anggap aja ini bukan teori yang jelimet ya, pikirkan ini sebagai dua strategi yang saling bersaing. Yang satu ngajarin kita membangun benteng mental yang super kokoh buat menghadapi badai kehidupan, satunya lagi ngajarin kita merawat taman pribadi yang tenang, jauh dari semua kebisingan dunia. Oke, mari kita mulai dengan strategi yang pertama, membangun benteng batin. Kita akan lihat gimana para penganut stoikisme merancang sebuah, ya sebut saja, arsitektur mental untuk mencapai apa yang mereka sebut kedaulatan batin. Jadi gini, buat seorang stoik, kebebasan itu murni kondisi psikologis. Ini adalah kemerdekaan yang nggak bisa direbut sama bos Anda, sama pasar saham yang anjlok, atau bahkan sama nasib sial sekalipun. Kebebasan sejati itu, menurut mereka, ada di dalam pikiran. Titik. Cuma di sana. Terus, gimana cara mereka mencapainya? Nah, ini dia alat utama mereka. Dikotomi kendali. Konsepnya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Mereka fokus 100% pada apa yang bisa mereka kendalikan, yaitu pikiran dan tindakan mereka, dan belajar menerima sisanya. Contohnya, Anda nggak bisa ngontrol macet di jalan kan, tapi Anda 100% bisa ngontrol reaksi Anda terhadap macet itu. Coba dipikirin, berapa banyak energi yang kita buang tiap hari buat mikirin hal-hal yang di luar kendali kita. Kutipan dari Epictetus ini pas banget buat ngegambarnya. Dan yang perlu Anda tahu, Epictetus ini dulunya seorang budak loh, tapi dia mengklaim dirinya lebih bebas daripada tuannya. Kok bisa? Yaitu tadi, karena dia sadar kalau penderitaan sejati itu bukan datang dari apa yang terjadi di luar, tapi dari cerita yang kita bisikan ke diri kita sendiri tentang kejadian itu. Jadi, kalau mau diibaratkan, seorang stoik itu kayak berlian. Mereka nggak coba-coba lari dari tekanan, sebaliknya mereka membangun struktur internal yang begitu kuat, sampai-sampai tekanan dari luar itu justru bikin mereka makin kuat. Mereka itu istilahnya siap tempur menghadapi kekacauan. Nah, sekarang kita pindah ke strategi yang kontras banget. Kalau stoicisme itu soal membangun benteng, epikureanisme itu justru soal merawat taman. Ini pendekatan yang fokusnya pada penarikan diri yang taktis dan penyederhanaan yang radikal. Tujuan epikureanisme ini sering banget disalahpahami. Ini bukan soal pesta pora dan hedonisme liar ya. Tujuan utama mereka adalah mencapai ataraksia, sebuah kondisi kedamaian batin yang mendalam. Bagi mereka, kebebasan itu ya ketiadaan stres, rasa sakit, dan kecemasan. Metode mereka praktis banget. Mereka membagi keinginan jadi 3 kategori. Dengan fokus cuma pada apa yang alami dan perlu, kayak teman sejati, makanan secukupnya, mereka membebaskan diri dari perbudakan keinginan yang sia-sia, kayak ngejar ketenaran atau kekayaan yang nggak ada habisnya. Intinya, kebebasan itu bukan datang dari punya lebih banyak, tapi dari menginginkan lebih sedikit. Nah, ini mengarah ke moto utama mereka, hidup tersembunyi. Maksudnya bukan jadi pertapa di gua ya, tapi lebih ke menarik diri secara sengaja dari perlombaan tikus, dari politik, dari persaingan status. Tujuannya ya untuk melindungi kedamaian batin mereka. Kebebasan itu ditemukan dengan cara nggak ikut-ikutan main dalam permainan yang bikin orang lain stres. Jadi kalau stoik itu berlian yang tahan banting, seorang epikurean itu ibaratnya seekor burung. Mereka nggak membangun kekuatan buat nahan jeruji sangkar, mereka pakai kelincahan mereka supaya nggak pernah masuk ke dalam sangkar itu dari awal. Oke, sekarang kita udah punya gambaran soal kedua cetak biru ini. Yuk, sekarang kita bandingkan langsung biar makin jelas di mana letak perbedaan mendasar dari kedua arsitektur kehidupan ini. Coba perhatikan tabel ini. Definisi kebebasan mereka aja udah beda total. Yang satu soal penguasaan batin, yang satu lagi soal bebas dari gangguan. Waktu ketemu masalah, seorang stoik akan melihatnya sebagai latihan, sementara seorang epikurean akan sebisa mungkin menghindarinya. Bahkan musuh utama mereka aja beda. Buat stoik, musuhnya itu kurangnya disiplin diri. Buat epikurean, musuhnya itu ketakutan dan ambisi yang berlebihan. Jadi, mana yang lebih baik? Kenyataannya, di dunia modern yang serba rumit ini, mungkin nggak ada satupun yang jadi jawaban sempurna.
Nah, mari kita lihat gimana kita bisa mengambil yang terbaik dari keduanya. Soalnya begini, kalau Anda jadi stoik yang terlalu murni, hidup Anda bisa terasa kaku, berat, dan tanpa sukacita. Semuanya cuma soal kewajiban. Sebaliknya, kalau Anda terlalu murni jadi seorang epikurean, Anda bisa jadi rapuh. Anda mungkin hidup damai, tapi cuma selama nggak ada krisis yang tiba-tiba datang ngetuk pintu taman Anda. Nah, ini dia intisari dari sintesis modern yang menurut saya sangat kuat. Gunakan prinsip epikurean untuk merancang hidup Anda sehari-hari. Sederhanakan keinginan, nikmati hal-hal kecil, kurangi stres. Tapi, begitu krisis datang, dan krisis itu pasti akan datang, aktifkan pola pikir stoik Anda untuk merespons dengan tenang dan tangguh. Bayangin deh, Anda merancang minggu Anda dengan membatasi notifikasi dan makan malam bareng teman-teman. Tiba-tiba, atasan ngasih proyek dadakan. Di momen itu, Anda langsung beralih ke mode stoik. Tenang, fokus pada apa yang bisa dikontrol, dan hadapi tantangan itu tanpa panik. Mantra ini ngerangkum semangat sintesis modern tadi dengan sempurna. Ini adalah gabungan dari kesederhanaan epikurean, yaitu inginkan sedikit, dengan ketahanan stoik, yaitu tahan banyak, dan kemandirian batin dari keduanya. Pada akhirnya, ini semua kembali ke Anda, ke kita masing-masing. Filosofi ini bukanlah dogma yang kaku yang harus diikuti mati-matian. Anggap saja ini sebagai seperangkat alat untuk membantu Anda merancang arsitektur kehidupan Anda sendiri. Dan ingat, memilih antara benteng dan taman itu bukan pilihan sekali seumur hidup. Ini lebih seperti pilihan strategis yang bisa berubah-ubah, tergantung musim kehidupan yang sedang Anda jalani. Ada kalanya Anda butuh benteng, dan di waktu lain Anda butuh taman. Saya akan menutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba tanyakan pada diri sendiri. Dalam fase kehidupan Anda saat ini, apa yang lebih Anda butuhkan? Apakah benteng yang lebih kuat untuk menghadapi badai yang sedang menerpa? Atau taman yang lebih tenang untuk membantu Anda terhubung kembali dengan diri sendiri dan mengingat bagaimana cara hidup yang sebenarnya? Pilihan ada di tangan Anda.